Perkenalkan, saya Bidan Rizka. Boleh saya tahu dengan Mbak siapa? Saya dengan Mbak Aditi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya kabar saya kurang baik, Ibu, karena saya agak bingung mau ceritanya bagaimana. Dan saya merasa tidak nyaman di area kewanitaan saya. Aduh, maaf ya Ibu sebelumnya kalau bikin Mbak Aditi nggak nyaman. Saya mengerti kok pastinya risih banget. Tapi Mbak santai aja di sini. Mbak boleh cerita apa aja sama saya. Saya akan menjaga privasi Mbak. Nah, itu udah tanggung jawab saya. Oke, baik Bu Bidan. Jadi begini, Bu. Saya keputihan, tapi kok baunya aneh gitu. Dan bau amis gitu. Terus warnanya juga agak keruh dan abu-abu encer. Saya jadi merasa minder ketika dekat sama teman-teman. Takutnya mereka kecium baunya, Bu. Saya paham, pastinya bikin nggak percaya diri ya. Maaf ya Mbak, saya tanya sedikit lebih detail boleh? Boleh, Bu. Sudah berapa hari kondisinya begini? Terus ada rasa gatal atau perih nggak kalau buang air kecil? Sekitar 4 hari sih, Bu. Dan ada gatal sedikit. Tapi yang bikin stres itu, Bu, baunya dan sangat menyengat sekali. Maaf banget ya Mbak, saya izin bertanya lagi. Apakah akhir-akhir ini Mbak Aditi sering pakai sabun pembersih kewanitaan yang wangi atau mungkin sering pakai pentil terus-terusan karena takut lembab? Iya, Bu, karena saya takut bau, jadi saya sering pakai sabun pembersih dan pewangi, Bu. Dan saya juga sering pakai pentil liner agar tidak lembab, Bu. Nah, betul Mbak, di area kewanitaan kita itu ada sistem pertahanan alami, namanya pH atau tingkat keasaman. Sabun yang wangi atau antiseptik itu sifatnya keras, jadi dia membunuh bakteri baik yang seharusnya menjaga kita. Kalau bakteri baiknya kalah, bakteri jahat penyebab bau amis tadi malah jadi berpesta, berkembang biak di area kewanitaan kita. Oh gitu ya, Bu. Jadi kalau cuma pakai air biasa, apa benar-benar bersih, Bu? Sangat bisa Mbak. Air bersih yang mengalir itu terbaik untuk tubuh kita sebenarnya. Tadi Bu bilang cara basuh juga berpengaruh ya, Bu? Iya Mbak, betul. Penting sekali, ingat ya, dari depan ke belakang, dari arah misfi ke arah anus. Cara cucinya jangan bolak-balik, karena kalau dari belakang ke depan, bakteri yang ada di area pembuangan malah bisa pindah ke depan. Itu yang sering bikin keputihan nggak sembuh-sembuh, Bu. Ibu Bidan, kalau soal makan, apakah ada yang harus dikurangi ya, Bu? Coba Mbak kurangi minuman yang manis atau jajanan yang manis dan perbanyak minum air putih. Oke, Ibu Bidan, bakal saya lakukan di rumah. Berarti nggak perlu dicek langsung secara fisik ya, Ibu? Untuk saat ini saya rasa tidak perlu dulu ya Mbak. Kita lihat perkembangan dalam 2 hari sampai 3 hari ke depannya. Cara tadi biasanya lakukan pola sudah benar. Bu Bidan, kalau soal makan ada yang harus dikurangi nggak, Ibu? Coba kurangi minuman yang manis dan jajan yang manis dan perbanyak minum air putih ya Mbak.
Oke Bu Bidan, bakal saya coba lakukan di rumah. Berarti nggak perlu dicek langsung secara fisik ya Ibu? Untuk saat ini, saya rasa tidak perlu mengecekkan secara fisik dulu ya Mbak. Kita lihat perkembangan 2-3 hari ke depan dengan cara-cara tadi. Biasanya kalau polanya sudah benar, baunya akan berkurang sendiri. Alhamdulillah, saya agak lega mendengarnya Ibu. Yuk sini lah. Sama-sama Mbak Aditi. Tapi maaf ya Mbak, saya pesan satu hal lagi. Kalau dalam 3 hari baunya makin parah atau gatalnya makin nggak nyaman, Mbak Aditi harus balik ke sini lagi ya, supaya kita cari solusi lain. Gimana? Sudah cukup jelas? Sudah jelas banget Bu Bidan, terima kasih banyak Bu sudah membantu. Sama-sama Mbak Aditi, semangat ya, semoga cepat nyaman dan bisa beraktivitas lagi. Baik Bu, terima kasih Bu Bidan.